Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan sekalian. Kali ini saya akan men-share bagaimana cara untuk melaksanakan ujian madrasah menggunakan e-learning dan menggunakan server. Oke, langsung saja. Tahap pertama yang harus kawan-kawan lakukan untuk melaksanakan ujian madrasah menggunakan server dan e-learning adalah mengetahui dulu spesifikasi dari server yang kita gunakan. Server yang digunakan itu minimal speknya itu prosesornya Core i5, kemudian memorinya 8 GB dan harddisknya minimal 250 GB serta menggunakan Windows 64 bit. Walaupun bisa juga menggunakan Windows 32 bit, tapi saya sarankan menggunakan Windows 64 bit. Nah, kemudian di CPU itu harus memiliki dua lubang LAN, satu yang terhubung ke internet dan satu yang terhubung ke klien, dimana yang terhubung ke klien itu adalah LAN card yang bisa kawan-kawan beli kemudian dimasukkan ke server, dan biasanya belinya itu yang sudah gigabyte ya. Kenapa harus gigabyte? Karena agar proses transfer dari server ke klien itu bisa lebih cepat. Nah, dalam pelaksanaan ujian madrasah ini bisa juga dilakukan secara full offline atau tidak terhubung dengan internet. Tapi banyak kendala yang sudah saya alami. Begitu anak-anak menjawab soal, banyak jawabannya yang tidak masuk ke dalam server. Tapi begitu server terhubung dengan internet, maka tidak ada kendala dan semua jawaban siswa bisa masuk ke dalam server. Jadi tergantung kepada server kawan-kawan masing-masing. Makanya sebelum pelaksanaan ujian madrasah, saya harapkan dilakukan uji coba, baik itu secara online ataupun secara offline. Nah, untuk mengetahui spesifikasi dari server kita, bisa kawan-kawan lakukan dengan cara sebagai berikut. Silakan buka Internet Explorer, kemudian di This PC klik kanan, kemudian klik Properties. Saya klik. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, maka di sini bisa kawan-kawan lihat ya, prosesornya itu ya, kebetulan punya saya Core i7, kemudian memorinya itu 8 GB dan sistemnya itu 64 bit. Jadi kalau sudah seperti ini, maka berarti ini sudah layak untuk menjadi server. Baik, setelah kita mengetahui spesifikasi server kita, maka selanjutnya kita akan mengatur IP untuk klien. Bagaimana caranya? Ketikkan kontrol panel di kotak pencarian atau langsung buka kontrol panel, kemudian klik Network and Sharing Center, kemudian change adapter. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah LAN yang sudah terhubung ke server. Nah, untuk mengetahui ya, LAN mana yang terhubung ke klien, maka silakan kawan-kawan cabut saja kabel LAN yang terhubung di server yang berada di bawah. Karena kan tadi sudah ada dua kabelan atas dan bawah, maka cabut saja kabelan yang ada di bawah. Nah, yang di bawah itu yang terhubung ke klien. Maka yang bersilang merah itu berarti yang terhubung ke klien. Nah, langsung saja kita beri nama agar kita bisa membedakan mana yang internet, mana yang terhubung ke klien. Caranya klik kanan dan klik rename ya. Kita kasih nama saja klien. Kemudian yang ini kita kasih nama juga, klik kanan rename internet. Nah, sehingga itu bisa memudahkan kita ya, mana yang terhubung ke internet, mana LAN yang terhubung ke klien. Untuk LAN yang terhubung ke klien, maka kita atur IP-nya ya, dengan cara klik kanan, kemudian klik Properties,
Selanjutnya di TCP IP4 ini kita klik, kemudian klik properties. Selanjutnya silakan kawan-kawan pilih use the following IP address ya, dan tentukan IP-nya 192.168.0. ini adalah angka wajib ya. 192.168.0 ini adalah angka wajib yang harus diisikan. Nah, yang bisa kawan-kawan rubah itu hanya yang di belakangnya saja. Karena ini server 1, maka saya buat di sini 1. Ya. Nanti kalau kawan-kawan server 2 silakan buat 2. Kalau server 3 silakan buat 3. Nah, untuk klien itu berarti bebas ya. Mau 4 sampai berapa silakan saja. Nah, setelah kita atur ya. Kemudian kita tekan tab. Maka akan terisi otomatis, maka akan terisi otomatis angka seperti ini. Jadi dalam pengaturan IP yang menjadi angka wajibnya itu adalah 192.168.0 ya, sementara yang bisa kita ganti hanya yang di belakangnya saja. Maka langsung saja kita klik OK ya, yang bawah ini biarkan kosong saja, dan kita klik close. Nah, untuk klien yang terhubung ke internet ini kita bebaskan, jangan kita kasih IP. Kita klik kanan, kemudian kita klik properties, kemudian kita klik TCP IP4 ya. Kemudian klik properties. Nah, pilihannya adalah obtain IP address automatically, dan ini obtain DNS server automatically ya. Jadi jangan dikasih IP untuk klien yang terhubung ke internet. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita klik OK. Untuk melaksanakan ujian madrasah menggunakan server dan e-learning, maka ada dua metode jaringan yang bisa kawan-kawan lakukan. Yang pertama, jika kawan-kawan menggunakan IndiHome Telkom, maka dari jaringan internet itu harus ada router ataupun switch yang berasal dari IndiHome ya, untuk menerima sinyal internetnya. Nah, dari router IndiHome silakan masukkan kabel LAN ke salah satu lubang LAN yang ada di server ya, yang terhubung ke internet. Masukkan satu, itu biasanya yang paling atas. Nah, kemudian di lubang LAN yang ada di server satunya lagi yang ada di bagian bawah, itu silakan kawan-kawan masukkan kabel LAN ke hub. Kemudian dari hub silakan kawan-kawan masukkan kabel LAN ke klien. Nah, sehingga skemanya itu seperti ini jika kawan-kawan menggunakan kabel LAN. Nah, setelah kabel LAN dari server dihubungkan ke router WiFi ini, maka silakan klien ya, mengambil jaringan WiFi yang berasal dari router WiFi ini. Jadi ada dua skema jaringan yang bisa kawan-kawan gunakan untuk melaksanakan ujian madrasah menggunakan server dan e-learning. Bagi kawan-kawan yang sebelumnya pernah menggunakan e-learning menggunakan server, maka sebelum menggunakan e-learning untuk ujian madrasah, terlebih dahulu silakan kawan-kawan kopikan folder e-learning itu ke drive yang lain. Silakan buka Explorer, kemudian double klik local disk C, dan silakan pindahkan folder e-learning ini ke drive yang lain. Intinya, untuk menggunakan e-learning untuk ujian madrasah, maka e-learningnya itu harus benar-benar kosong tanpa ada data apapun di dalamnya, sehingga saat pelaksanaan ujian madrasah nanti e-learningnya lebih ringan. Jadi silakan kawan-kawan pindahkan folder e-learning ini ke drive yang lain. Kemudian silakan kawan-kawan lakukan uninstall aplikasi e-learningnya, dan cara ketikkan control panel, kemudian klik program and future, kemudian silakan kawan-kawan cari e-learning,
kemudian klik e-learning madrasah 20, kemudian klik uninstall dan klik yes, kemudian klik uninstall dan tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Setelah selesai kita klik finish, kemudian kita tutup tampilannya dan silakan kawan-kawan install kembali aplikasi e-learning yang terakhir itu versi 3.0. Untuk menginstal aplikasi e-learning madrasah, silakan terlebih dahulu kawan-kawan buka browser dan kita download aplikasi e-learningnya lewat elearning.kemenag.go.id untuk mendownload aplikasi e-learningnya. Kemudian silakan klik login, kemudian masukkan username dan password e-learning madrasah kawan masing-masing, kemudian kita klik login. Langsung saja kawan-kawan klik download installer dan silakan kawan-kawan klik download versi installer dengan cara klik kanan, kemudian copy link address, selanjutnya tinggal buka tab baru, kemudian klik kanan, pastikan linknya di situ. Setelah itu tekan enter. Maka secara otomatis bagi kawan-kawan yang menggunakan Chrome akan jalan aplikasi installernya. Nah, menunggu ini selesai, kita kembali ke tampilan ini, kemudian langsung saja kawan-kawan klik download patch. Kemudian silakan kawan-kawan klik download patch yang versi 3.0, yaitu yang versi installer Windows. Kita klik download versi installer yang 3.0, maka akan berjalan patch-nya seperti ini. Nah, jika sudah selesai di download, maka akan muncul dua aplikasi seperti ini ya, aplikasi installer dan aplikasi patch. Langsung saja kita double klik aplikasi installernya, kemudian kita klik aplikasi installer exe, kemudian kita klik next, kemudian kita klik next, kemudian kita klik install dan tunggu prosesnya sampai selesai. Jika sudah selesai, silakan kawan-kawan hilangkan centangnya, kemudian kita klik finish, kemudian kita double klik patch 3.0, kita klik yes, kemudian kita klik next, kemudian kita klik install kembali. Nah, jika sudah selesai, silakan dicentang, kemudian kita klik finish. Nah, setelah muncul seperti ini, silakan kawan-kawan login menggunakan username dan passwordnya masing-masing. Kemudian kita klik login e-learning. Nah, di sini dapat kawan-kawan lihat, ya, di sini datanya masih kosong semua. Artinya aplikasi e-learning ini belum diisi data apapun. Maka langkah selanjutnya silakan kawan-kawan klik pengaturan, kemudian silakan kawan-kawan ganti tahun pelajarannya 2020-2021, kemudian semesternya itu ganti dengan semester genap, kemudian silakan klik simpan pengaturan, kemudian langsung kita ke master data, kemudian kita klik ruang kelas. Nah, di ruang kelas ini silakan kawan-kawan klik tambah data, masukkan tahun pelajaran, kemudian pilih kelasnya itu kelas 9 saja yang dipilih, kemudian buat nama kelasnya itu buat saja namanya ujian madrasah, kemudian lanjut kita klik simpan data. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi nama ruang kelasnya itu cukup satu saja, tidak usah banyak-banyak ya, jadi semuanya nanti siswa nanti gabungnya di kelas ujian madrasah ini. Langsung kita ke manajemen user. Di sini silakan kawan-kawan masukkan langsung data guru, kemudian silakan klik import Excel. Setelah itu silakan klik download template Excel, kemudian bagi kawan-kawan yang menggunakan Chrome klik show all, maka akan terdownload template untuk gurunya. Kemudian klik show in folder, kemudian kita buka Excelnya,
Dan silakan kawan-kawan masukkan data guru. Di sini yang dimasukkan adalah data guru yang mengetik soal ujian madrasah saja. Oke, ini data yang sudah masuk, jadi cukup NUPTK, nama dan jenis kelamin saja. Maka langkah selanjutnya silakan kawan-kawan klik pilih file Excel dan silakan kawan-kawan masukkan template guru tadi di mana kita simpan. Tadi saya simpan di download, kemudian kita klik nama filenya, kemudian kita klik open. Kemudian kita klik import Excel. Maka akan muncul tampilan seperti ini ya, data yang diupload 10 data. Kemudian kita klik kembali ke aplikasi. Nah, maka secara otomatis semua guru akan masuk ke dalamnya dan sudah otomatis ada username dan password. Jadi guru itu username-nya itu adalah NUPTK dan passwordnya sudah langsung otomatis disediakan oleh aplikasi e-learning. Jadi tugas kawan-kawan, silahkan klik cetak Excel dan bagikan Excel ini ke guru-guru penulis soal ujian madrasah sehingga mereka akan tahu password mereka masing-masing. Kemudian kita masukkan data siswa. Nah, di data siswa ini silakan kawan-kawan masukkan semua siswa kelas 9. Jadi kelas 9 kita masukkan semuanya dalam satu rombol. Jangan dipecah-pecah per kelas. Oke, langsung saja kita klik import Excel. Kemudian kita klik download template Excel. Kemudian kita klik soal dan kita buka template siswanya. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh 10 siswa ya. Nah, jadi silakan kawan-kawan masukkan semua kelas 9 di dalam Excel ini. Nah, setelah kita masukkan semua data kelas 9 di sini, langsung saja kita klik close, kemudian kita klik save. Kembali lagi ke e-learning, kemudian kita pilih kelas. Kita pilih kelas 9, kemudian kita pilih rombel yaitu ujian madrasah. Kemudian kita klik file Excel dan silakan kawan-kawan upload template siswanya ya, kita klik nama filenya, kemudian kita klik open. Kemudian kita klik import Excel. Kemudian kita klik kembali ke aplikasi. Maka semua data kelas 9 akan masuk di sini ya. Nah, untuk siswa usernya itu adalah NISN dan passwordnya itu sudah otomatis disediakan oleh aplikasi. Nah, kembali silakan kawan-kawan klik cetak Excel dan silakan kawan-kawan bagikan Excel ini ke semua wali kelas 9 agar wali kelas yang menyebarkan ke siswanya masing-masing, atau bisa juga kawan-kawan buat kartu ujian dengan menyertakan nama, username, dan passwordnya. Jadi kawan-kawan operator jika sudah masukkan guru dan siswa, silahkan klik gambar orang kemudian logout dan klik OK.